Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan coba salah satu trik ya, untuk bagaimana kita membuat translate ya atau editing berkaitan dengan naskah ya. Oke, langsung saja di sini saya contohkan naskahnya. Jadi pertama-tama jadi saya contohkan satu aplikasi ya, aplikasinya ChatGPT ya, atau bisa kita juga gunakan Google Translate ya, atau juga lainnya ya. Saya contohkan satu saja via ChatGPT ya. Ini saya biasa tidak login ya, ini tetap keluar saja. Kemudian naskah kita ya yang hendak kita lakukan translate ya, bisa kita buka ya. Satu naskahnya, kemudian nah ini naskahnya ya. Ini salah satu contoh naskahnya ya. Copy saja di sini atau bisa langsung beberapa item ya. Agar tidak ter apa mudah memudahkan ya. Ini bagusnya via ini per sumber rujukan ya, per sumber rujukan. Misal sumber rujukannya ini ada berapa ini? Ada 8 ya, ada 14 ya. Itu bisa kita rapel ya, atau kita cicil ya. Contoh di sini yang akan dirapel itu nomor 2 ya, nomor 2, kemudian nomor 1, ini nomor 2 ya. Kita tandai saja agar tidak membingungkan ya. Bisa warna-warni juga. Satu, ini. Ini untuk mempermudah saja ya. Satu kata saja. Nanti kita hapus. Oke. Kemudian, nah ini langkah mudahnya ya. Kemudian nomor 3, sumbernya kita, ini nomor 4, bebas warnanya ya. Ini untuk mempermudah saja. Nomor 4, kemudian nomor 5. Oh, 7. Oke, saya contohkan 7 saja ya. 7 sumber kutipan ya.
bagaimana cara agar mempermudah ya translate ini ya agar sesuai dengan apa yang kita alih bahasakan. Ya, ini contohnya di versi Inggris ke Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini contohnya, naskahnya ya. Nah, ini tadi sampai 7 ya, ini ya. Kayaknya ini cukup bagus. Ada berapa paragraf ya? Bisa kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 paragraf ya. Oke, kita tunggu hasilnya. Ini hasilnya ya, kekerasan terhadap jurnalis di luar kegiatan peliputan ya, perspektif hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ya. Ini pendahuluannya. Eh, ini judulnya kita copy ya, atau kita copy langsung semua juga bisa ya. Copy semua, kemudian kita sesuaikan di sini ya. Oke, kita sesuaikan agar mempermudah, kita beri warna ya yang berbahasa Indonesia. Karena ini berbeda ya, jadi tidak perlu diberi warna ya, karena bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Kita sesuaikan saja. Oke, kita hapus ini. Oke, ini judul berapa? 23 ya. Judul 23 kata. Nanti bisa kita olah lagi ya. Pendahuluan ya. Ini kita sesuaikan pendahuluannya. Nah, kita sesuaikan. Tadi ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya. Ini ada sumber versi Indonesia ya, dari internet ya. Kemudian ada juga sumber yang berbahasa Inggris dari jurnal terindeks Scopus ya, atau jurnal internasional ya. Nah, ini kita tinggal sesuaikan ya. Bab pertama ya, this people focus on a specific incident. Ini paragraf kedua tadi ya. Tadi yang paragraf pertama ini dihapus sudah tadi ya. Nah, ini.
This discussion ya, this paper, makalah ini berfokus. Nah, ini sampai Yulianto dan tabloid Tomor ya. Dari tabloid Tomor. Oke, kita pindahkan, kita cut ya di sini. Tadi paragraf kedua, oke. Kenapa ini tidak muncul? Oh, nah, seperti ini ya. Sesuaikan, ini satu. Kemudian yang kedua, nah ini ya. Yang kedua di paragraf ketiga ya. Ini hapus saja. Di paragraf ketiga itu eh, dissemination, ya. Diseminasi. Nah, ini karena ada yang kurang pas, tinggal kita baca lagi ya. Jadi pada intinya ChatGPT ini hanya membantu saja ya, namun tetap kita pantau, tetap kita teliti kembali ya. Semisal ada yang kurang pas, tinggal kita sesuaikan. Contoh di sini istilah-istilah kunci dalam makalah ini eh, penting untuk membingkai analisis hukum, bisa membingkai atau bisa membedah ya. Tinggal kita sesuaikan membedah atau mengurai ya atau menguak ya, menggali ya, tinggal disesuaikan. Eh, Analisis hukum bisa juga diganti dengan perspektif hukum ya, atau dalam eh, pandangan hukum. Nah, ini bisa kita tambahkan anak karena ini tiba-tiba ada kata-kata kekerasan, kita intro terlebih dahulu ya. Definisi atau penjelasan. Penjelasan berkaitan dengan istilah atau nomenklatur ya. Dapat, nah, kita tambahkan saja dapat dipahami sebagai tindakan fisik yang dapat menyebabkan ini eh, banyak kata ini ya. Pengulangan kata kita sesuaikan saja. Penjelasan berkaitan dengan nomenklatur kekerasan dipahami sebagai tindakan fisik yang dapat menyebabkan bahaya ya, atau luka pada orang lain ya, mencakup bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Hal ini sesuaikan dengan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 ya. Ini bisa kita sesuaikan juga regulasinya ya. Ya, ini masih berlaku atau tidak kita bisa cek kembali ya di regulasi yang masih berlaku ya. Undang-Undang tentang pers ya 2025 misal ya. Perpol ya. Ini ada Perpol ya, Dewan Pers ya, peraturan kepolisian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini namun undang-undangnya masih eh, yang lama ya. Kita cek juga di undang-undangnya ya atau di BPK ya. Nah, ini di BPK-nya. Kita lihat di sini biasanya sudah ada diperbaharui atau junto ya. Nah, ini justru undang-undang pers ini
tahun 1999 telah mencabut Undang-Undang Nomor 21, Nomor 4, Nomor 11 ya, tahun 67, tahun 66. Ya. Oke, kita next saja, kita fokus di terjemah ya, atau nah ini kemudian yang ketiga, ini kita hapus saja biar tidak membingungkan ya. Paragraf nomor 4 juga hapus ya, karena tidak ada sumber yang ingin dipindahkan ya. Ini juga sama. British Legal Scholarship ya. Ini dimulai dari pendapatnya eh, Marcella Elwina Simanjuntak ya, nomor 3 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini paragraf nomor 5 ya, atau nomor 5 ya. Nomor 3 ini Simon Bard ya. Nah, ini Marcella di sini, kemudian Simon Bard juga sama ya. Ini Simon Bard, kemudian Yoga Farhan, kemudian ini karena nama orang kita mudah diingat ya, letaknya, atau bisa kita cek nanti ya. Kemudian Toat ya, dan terakhir Matita. Oke, ini contoh saja ya. Ikat semua, kita hapus saja. Oke, kita langsung ke sini. Simon Bard ya, kita taruh di sini. Kemudian nomor 5 Yoga Farhan. Tomat ya, kemudian Martia terakhir. Kita cut, kita sesuaikan Martia. Oke. Kemudian nomor 6 ada David Berg ya. Kemudian ada Benaya ya. Ada Benaya, ada Rieger, ada Rieger ya. Ada Sigurd Roth ya. Yang ke-13 ini. Oke. Sudah terkumpul semua. Dan paragraf terakhir, oh ini mungkin belum tercover ya. The objektif setelah sebelum metode ya, itu eh, apa namanya, ada sambungannya ya. Kita cek lagi. Tadi sumbernya ini sudah ya. Kemudian kita cek lagi di chat GPT-nya.
Oh iya benar. Tadi ada dua ini ya. Belum. Nah, terjemahan ini belum ya. Kita copy lagi. Objektif. Nah, ini yang belum diterjemahkan. Nah, lanjutannya ini ya. Oke, kita copy. Kemudian kita masukkan ke Word. Oke, nah, ini. Kemudian ini kita hapus saja. Ini juga kita hapus ya. Kita sesuaikan paragrafnya. Hmm. Ini yang David Berg ya. Kita cek lagi David Berg di sini. Kita cek lagi nomor 8 benar atau tidak. Kita cek. Nomor 8 David Berg ya benar ya. Kemudian nomor 8 sudah benar, nomor 9 Benaya ya. Nomor 9 Benaya sudah benar. Kemudian nomor 10 Charlie Baker. Kita cek nomor 10 ya benar ya. Kemudian nomor 11 Sigurd The Hot. Hon ya. Nah, nomor 11 The Hon. Kita cek 11 Sigurd The Horn. Betul. Kemudian nomor 12. 12 sudah Sing Sing Wei ya. 12 Sing Sing Wei. Betul ya. Kemudian yang terakhir Cyber Vietnam Nguyen. Nomor 13. Oke, kita cek nomor 13. Nah, betul ya. Oke, kemudian selanjutnya nomor 13 ya. Nomor 13 lagi ada metode ya. Kita cek. Ini belum menjelaskan ya, belum menjelaskan lagi. Kita copy. Ini cuma satu paragraf ya. Nah, kita sesuaikan sumbernya. Nah, ini. Nomor 14 sumbernya John Golf. Kemudian Emil R. Award ya. Kemudian pendapatnya ya ada dua ya tahun 2024 2025 ya. Gerald Ford Gerald Ford ya. Kemudian pendapatnya Pak Emily Edward ya.
Seperti itu ya. Jadi mempermudah seperti itu ya cara menerjemahkan agar versi aslinya, versi kutipan aslinya tidak sesuai ya. Ini saya gunakan Zotero ya untuk mempermudah citation ya atau mempermudah citasi. Ini daftar pustaka yang kita add ya di biografinya. Zoteronya belum diaktifkan, kita aktifkan terlebih dahulu Zoteronya. Oke, kita tunggu Zoteronya aktif. Kemudian setelah aktif, kita add. Ya, masukkan kita tunggu hasilnya. Full note. Oke. Yang ini khususnya untuk versi full note ya atau footnote ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba ya. Nah, untuk warna-warna ini ya yang tadi kita bubuhkan ya, kita tinggal Kontrol A ya, kemudian no color ya. Jadi warnanya hilang ya. Seperti itu ya. Jadi pewarnaan di akhir kata ini untuk mempermudah saja ya, mempermudah pencarian sumber kutipan ya. Ini kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Ini. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.